Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung kembali. Em, ya, ini tadi ciri-cirinya udah sama semua. Satu feminin, rofa, kemudian khusus. Ini namanya mausuf sifat. Siapa tadi yang bertanya? Maaf, Hana nggak lihat namanya. Nggak ada lagi di sini. Nggak ada lagi. Yang lain ada yang mau ditanyakan mausuf sifat? Oke. Sepertinya suara Hana nggak kedengeran atau gimana ya? Ayo gabung lagi teman-teman. Oke, cukup. Oke, kalau cukup, kita latihan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada yang udah bisa ikutan audionya bisa dibuka. Ba, apa ini ba? Harf apa ba? Jar. Jar. Harf jar. Makanya ismi, Jar majrur. jadi bismi jar wa majrur. Oke. Hmm. Ismi harusnya nggak di ini dulu. Ah, tipis tidak ada ar, diikuti jar. Bismillahi apa? Idofa. 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 Ini jar wa majrur. Kemudian satu ba terhubung dengan ismi sebagai jar wa majrur. Oke? Ismi sama Allahi terhubung sebagai idofah. Sekarang kata Allah statusnya Jar. 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 Jumlahnya Satu. statusnya Maskulin. Khusus. khusus. Oke. Ingat, jar satu maskulin khusus. Ya, kalau mau ditulis, ditulis. Ar-Rahmani statusnya Jar. jumlahnya Satu. gendernya Maskulin. Khusus. Ada alif lamnya. khusus. Jar satu maskulin khusus. Jar satu Khusus. maskulin khusus. Allahi Ar-Rahmani terhubung sebagai Aususifah. mausul sifat.
Ar-Rahimi statusnya Jar 1 maskulin jar, khusus. jumlahnya 1, gendernya maskulin, benar, dan tipenya khusus. Sama, mausuf hanya boleh 1, tapi dia boleh punya lebih dari 1 sifat. Contohnya, anak yang ganteng dan baik. Berarti sifatnya 1 ganteng, kedua baik. Sama, ini juga bisa punya 2 sifat. Ini semuanya mausuf sifat. Jadi coba lihat, setiap kata terkoneksi. Jar wa majrur, idhofah, mausuf sifat. Jadi sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan satu fragmen yang besar. Tahu kan perbedaan fragmen dengan kalimat? Ingat kan? Kalau kalimat udah utuh, kalau fragmen belum, ya kan? Nah, yang luar biasa itu ini ada penjelasannya sedikit. Teman-teman, teman-teman menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim ini dan juga uh, mengidentifikasi gramernya semuanya di hari ke-8. Luar biasa nggak tuh? Alhamdulillah. Inilah uh, hari pertama kita, hari Al-Quran kita yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang Hana sampaikan tadi, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan kalimat. Contohnya kalau Hana bilang, di rumah, apakah itu satu kalimat utuh? Belum. 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 Bagaimana kalau saya bilang dengan nama Allah? Belum. 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 Atau dengan menyebut nama Allah? Belum kalimat. Belum. Mm-mm. Bukan dengan menyebut nama Allah, maaf. Dengan nama Allah itu bukan kalimat, tapi dengan menyebut nama Allah, udah kalimat ya. Sebenarnya dalam terjemahan bahasa Indonesia bilangnya dengan menyebut nama Allah ya kan? Sebenarnya bukan. Yang Dengan nggak ada kerjaan. dengan nama Allah. Oke. Dengan nama Allah bukan kalimat, tapi kalau saya bilang dengan nama Allah saya makan. Kalimat. Nah, dengan nama Allah saya berdiri. Kalimat. Kalimat. Allah saya memasak. Dengan nama Allah saya bekerja. Dengan nama Allah saya minum. Dengan nama Allah saya tidur. Semuanya kalimat. Tapi Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri bukan kalimat. Itu hanya satu bagian dari kalimat. Jadi kalau saya bilang Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian saya tekan tombol uh, turn on di laptop, hidupin laptop. Nah, maka tangan saya yang menekan tombol laptop ini merupakan sisa atau sambungan dari fragmen Bismillahirrahmanirrahim tadi. Apa yang kita pelajari dari itu? Setiap hal, segala hal yang saya lakukan di dunia ini, setiap hal yang kita lakukan di dunia ini, dalam kehidupan kita ini, tidak akan lengkap tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya lakukan adalah bagian selanjutnya dari Bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah awal dari kalimat. Nah, jika seseorang lupa untuk mengucapkannya, itu seakan-akan orang apa namanya menyebutkan satu kalimat tapi lupa bagian awalnya, nggak disebutin bagian awalnya, gimana gitu. Nah, Tidak jadi sebut. iya. Nah, jadi kegiatan kita, hal-hal yang kita lakukan itu
uh, 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 hanya sempurna jika kita uh, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita harus menyempurnakan itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan ini kita, aksi kita, kegiatan kita. Makanya Bismillahirrahmanirrahim sebelum apapun yang akan teman-teman lakukan. Nah, sekarang sekarang kita pikirkan. Nah, apa yang kita katakan ketika kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita mengatakan bahwa Allah mencintai saya, Allah menyayangi saya, dan Allah peduli kepada saya lebih daripada yang bisa saya bayangkan. Dan Allah akan terus mencintai saya dan peduli kepada saya dan mengurus saya selalu. Kemudian kita lakukan tugas kita, kegiatan kita, apapun yang akan kita lakukan. Apa yang ada di pikiran kita tentang Allah? Ketika kita melakukan sesuatu, kemudian kita bilang Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya, gitu. Allah akan melindungi, Kak. Ya, maksudnya kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala selalu mencintai kita, selalu mengurus kita, peduli pada kita. Kita melakukan sesuatu. Nah, coba di di setiap surah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah ya. Nah, kenapa? Kenapa ada di setiap ayat? Apa yang Allah katakan kepada kita sebelum kita membaca surat apapun juga. Apa yang Allah coba sampaikan dengan meletakkan Bismillah di awal surat. Nah, kata Allah, sebelum kamu baca surat ini, aku ingin kamu mengerti bahwa aku mencintaimu. Ini Allah SWT. Dan aku akan selalu mencintaimu. Aku menyampaikan apa yang aku sampaikan di dalam surat ini karena kecintaanku padamu, karena rasa cintaku padamu. Aku mengajarkan kamu ini karena aku mencintaimu, karena aku sangat menyayangimu. Makanya itulah Bismillah di awal surat. Luar biasa sekali, sangat indah sekali. Sekarang ketika kita membaca setiap surat, hal pertama yang kita pikirkan adalah bahwa Allah tidak akan pernah mengatakan ini semua yang ada dalam surat ini jika dia tidak mencintai saya. Jika Allah tidak mencintaiku, tidak akan Allah mengajarkan apa yang diajarkan dia dalam surat ini. Gitu. Allah tidak akan mengatakan semua ini kalau dia tidak Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah membuat saya mengingat itu bahkan sebelum saya mengatakannya. Jadi coba tebak. Bahkan sebelum Bismillahirrahmanirrahim, kita disuruh bilang apa? Sebelum Bismillah. Ta'uz. Iya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Sebelum baca Bismillah, baca a'udzubillah. Kenapa? Karena setan ingin kita percaya bahwa Allah tidak mencintai kita. Setan ingin kita percaya setan ingin kita percaya uh, hal lain gitu. Maksudnya jangan percaya bahwa Allah itu mencintai kamu. Mungkin kita kadang berpikir, oh Allah itu jahat, nggak adil, saya begini-begini. Nah itu kepengennya setan begitu. Allah adalah pencipta. Oke, Allah adalah pencipta. Saya juga percaya Allah maha bijaksana. Benar, iya. Allah memberikan petunjuk. Oke. Terus kata setan, good, good, good. Kamu percaya Allah itu satu. Kamu percaya Allah itu maha memberi petunjuk. Kamu percaya bahwa Allah itu maha memberi rezeki. Keren, itu kata setan. Nah, tapi tahu nggak
Setan ingin mengambil sesuatu dari kamu, ingin ingin membuat kita melupakan bahwa Allah mencintai kita. Itu maunya setan. Gak apa-apa kalau kita ingat Allah itu pencipta. Gak apa-apa kalau kita ingat Allah itu yang memberi rezeki, yang memberi petunjuk. Tapi setan gak mau kita ingat bahwa Allah itu mencintai kita. Kenapa? Karena setan merasa bahwa Allah tidak mencintai dia. Setan merasa bahwa Allah nggak adil sama dia. Bahwa Allah membenci dia. Itu kan, itu yang setan rasakan, yang setan pikirkan tentang Allah. Hmm. Ingat kan kisahnya waktu setan menolak untuk bersujud? Nah, kemudian terjadilah tragedi itu, diusir dari surga segala macam. Nah, perasaan-perasaan itu yang dia rasakan, yang si setan rasakan. Kayaknya, oh Allah tuh nggak adil, Allah benci dia, Allah nggak mencintai dia. Itu yang dia rasakan waktu kejadian itu. Nah, sama. Dia ingin kita merasakan hal yang sama. Nah, jadi sebelum setan menghancurkan hubungan kita dengan Allah, maka pertama kali kita menghalau dia, mengusir dia. Dan kita bilang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita mengingatkan diri kita, nah, kamu nggak akan bisa gangguin saya. Kami tidak pernah memikirkan Allah itu dengan cara yang berbeda. Bagaimana? Dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita secara terus-menerus mengingatkan diri kita bahwa Allah mencintai kita. Nah, seperti itu. Dan Ana sangat senang bahwa teman-teman udah sampai ke level ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Nah, teman-teman, powerfulnya, kekuatannya luar biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, bukan? Hmm. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini mudah-mudahan masih pada semangat. Kita lanjutkan untuk menganalisa surat Al-Fatihah. Coba bisa nggak kita nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang selalu kita baca di dalam sholat kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Kita masukin ke kolom biar enak ke tabel. Lillahi berapa kata? 2, Kak. Li huruf jar ya kan? Iya. Sama Allahi. Oke. Rabbi Al-Alamina. Oke. Sekarang Alhamdulillah skip dulu. Skip dulu, belum kita pelajari. Merah dulu. Oke. Li huruf jar, Allahi. Jar kan berarti li sama Allahi, billahi. Harfu jar. Iya, harfu jar majrur. Ya, kalau harf jar sama korbannya namanya Jar wa majrur. Majrur. jar wa majrur. Jar wa majrur, oke.
Rabbi tipis, tidak ada al, calon mudhaf. Al-alamina, ina, apa statusnya? Nasb atau jar. Mm-mm. Kita anggap dia Jar. karena mudhaf ilaih. Berarti Rabbil alamina Idhofah. idhofah. Hmm. Al-idhofah. So, apa lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmani, betul? Ar-Rahim. Hmm. Maliki Yaum. yaumi ad-dini. Hmm. Empat empat ciri Rabbi. Ayo, empat ciri Rabbi, statusnya Jar. jar, Hmm? Kok jar? jumlahnya Ya, satu maskulin umum. umum. Ini mudhaf ilaihnya umum atau khusus? Khusus. Tapi Rabbi Khusus. Khusus. oke ya. Sekarang Ar-Rahmani Jar. jar. Ya, Ini sebenarnya udah Mhm. habis. Satu. Kemudian apa? Satu, Mhm. satu, feminin. Maskulin. Ulin. Kenapa? Oh, Kenapa? mas, Hmm? Ya. Tipenya khusus karena Khusus. ada A. khusus. sama. 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 Eh, apa kalau sama apa? Sifah, Mausuf sifah. Mausuf sifah. sifah. Mausuf sifah. Ar-Rahimi. Jar. Mhm. Satu. Mhm. Maskulin khusus. Maskulin. Khusus. Sama. Khusus. Sama. Oke. Al-alamina. Oke. Coba Hana bahas ini dulu sebentar. Al-alamina. Statusnya tadi jar, ya kan? Jumlahnya ina. Tiga, Banyak. Jamak. Tiga. Sama. eh, tiga. gendernya Maskulin khusus. khusus. Oke. Ini mudhaf ilaih. Berbeda ciri-cirinya, ya kan? Nah, tapi kalau dia digabung, ingat, eh, tunggu, aduh, gimana? Kalau dia digabung, dulu. Aduh. Oh. Mana yang harus dipakai? Itu pertanyaannya kan? Apakah pakai ini atau pakai ini? Jadi ketika dia digabung jadi idhofah, kita pakai yang awal, mudhafnya. Oke? Mudhaf punya ciri ini, mudhaf ilaih punya ciri-ciri ini, tapi ketika digabung kita pakai yang punya mudhaf. Oke. Nah, jadi kita hapus saja ini dulu di sini. Kita hapus di sini. Ini mausuf, ya kan? Sifah karena sama. Ini sifah kedua.
Betul? Iya. Mm-mm. Oke. Maliki. Jar. Oke. Bentar-bentar. Maliki tipis atau tebal? Tipis. Tipis. Tidak ada al, calon mudhof. Diikuti jar, berarti Iya. ini Idhofah. idhofah. Idhofah baru kita bicara status. Maliki statusnya Maliki Jar. jar jumlahnya 1. Satu maskulin Maskulin. Umum. khusus. belum bisa dikasih kan? Kita harus tanya kalau kalau tipenya harus tanya ke mudhof ilaih. Oh iya, maaf. Kamu umum apa khusus? Wah, saya belum bisa menentukan karena saya tipis tidak ada al. Saya calon muda juga. Nah, ini Adi ini statusnya Khusus. status Jar. jar. Oke, berarti tipis tidak ada al diikuti jar. Ini juga idhofah. Oh, gitu. Mm-mm. Jadi ini punya dua kerjaan nih. Walah, saya ini di kantor dapat dua posisi. Satu jadi mudhof, satu jadi mudhof ilaih. Jadi di dalam waktu yang bersamaan dia jabatannya dua. Biarlah gajinya double. Mhm. Oke. Lah, karena itu tipenya kita harus tanya ke sini kan. Nah, Adi ini tipenya apa? Khusus. 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 Karena Adi ini khusus, Yaumi. Khusus. Khusus. Karena Yaumi khusus, Maliki. Ada itu khusus. 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 Oke, kalau punya idhofah, Hana bilang pakai yang mudhof Udah pertama. khusus. Oke, ya udah, nggak usah pusing-pusing lagi. Nih, sama, ya kan? Jar satu maskulin khusus. Ini dihapus dulu biar nggak bingung. Artinya apa? Artinya eh, Ar-Rahmani sifat satu untuk Robbi, untuk Rabbil Alamin. Ar-Rahimi sifat kedua. Malik Yaumiddin satu paket sifat ketiga. Jadi ada tiga sifat. Sifat tiga. Ini sifat dua. Ini sifat satu. Jadi Rabbil Alamin punya tiga sifat. Coba teman-teman, alhamdulillah sudah mengidentifikasi tiga ayat dari Al-Fatihah. Dan ini baru 8 hari kita mempelajari bahasa Arab. Luar biasa. Nah, Hana tahu ini mungkin teman-teman terkejut atau bagaimana terlalu banyak ya. Kebanyakan nih Kak pusing gitu. Ya, emang seperti itu. Jadi nanti setelah ini diulangi lagi, buka lagi Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai Malik Yaumiddin, diulangi lagi. Bagaimana mengidentifikasi ini. Jadi ini jangan dilihat dulu. Nah, coba kerjakan sendiri, baru dicocokin. Benar nggak nih? Terus mana yang salah? Gitu. Oke? Ya, Kak Hana. Gitu. Nah, malam ini kita seru-seruan banyak ini ya, cerita-cerita. Alhamdulillah. Nah, jadi setiap kali saya menyampaikan satu eh, topik pelajaran tentang bahasa Arab, teman-teman mempelajari sesuatu tentang Al-Quran juga. Gitu. Hmm,
Apa yang kita pelajari tentang Al-Quran pada hari ini? Eh, apa yang barusan kita pelajari di Tentang, analisa grammar ini? tentang basmalah, Kak. Iya, tentang basmalah, tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah mengidentifikasi, ya kan? Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari situ? Nah, bahwa kita bisa punya banyak ayat, lebih dari satu ayat, tapi itu merupakan satu kalimat, ya kan? Atau bahkan belum sempurna juga kalimatnya. Dan di dalam bahasa Indonesia, kita menandai akhir kalimat itu dengan titik, ya kan? Saya makan ayam, titik. Berarti satu kalimat. Bagaimana kita mengetahuinya? Karena eh, setiap kali, setiap saat eh, itu terhubung, setiap kata terhubung satu sama lain. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia satu kalimat itu eh, apa namanya diakhiri dengan titik. Nggak akan kita bilang saya makan titik, ayam di titik, rumah makan titik. Enggak, selalu akhir kalimat baru titik. Kenapa ini penting? Karena ya sama seperti dalam bahasa Indonesia, kita nggak bisa mengambil satu bagian dari kalimat kemudian memisahkannya. Kayak barusan Hana bilang kan, saya makan ayam di restoran. Kita nggak bisa bilang saya makan, ambil titik, ayam di titik restoran. Kita nggak bisa seperti itu. Akhirnya kalau kita lakukan seperti itu, kalimatnya tidak utuh lagi. Dan eh, bahkan mungkin membuat artinya berbeda. Contoh, saya makan ayam. Kalau saya bilang, saya makan ayam di rumah makan, saya makan, titik, ayam di rumah makan. Jadi berbeda ya kan kalau kita potong-potong seperti itu. Nah, apa yang Allah sampaikan kepada kita adalah kamu tidak bisa memisahkan ayat-ayatku satu persatu seperti itu. Nah, Allah mengatakan kepada kita bahwa ayatku, ayat-ayatku itu seharusnya diambil secara bersamaan, secara keseluruhan seperti satu kalimat utuh. Karena yang tadi tuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, udah 3 ayat kan Alhamdulillahirabbil alamin, itu terhubung kan satu sama lain kan? Nah ini semua terhubung, li terhubung dengan Allahi, uh, Allahi terhubung dengan Rabbi, ya kan? Rabbi terhubung dengan uh, al-alamina, dan seterusnya, 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 seterusnya. Itu terhubung. Mhm. Nah, jadi jangan memisahkan ayat-ayat Allah. Karena kalau Allah mau, ya Allah bisa menjadikan semuanya itu satu ayat, satu kalimat seperti dalam bahasa Indonesia. Kalau Allah mau bisa kan? Lah, kenapa dipisah-pisah seperti itu? Satu ayat tidak jadi kalimat utuh, belum jadi kalimat utuh. Kenapa? Karena Allah menjadikan seperti itu supaya mengajarkan kita bahwa oke, kamu bisa punya beberapa ayat, lebih dari satu ayat, tapi kamu nggak boleh memotongnya dan memisahkannya. Kemudian kita bilang dengan diri kita sendiri, oke, saya akan fokus ke ayat ini dan saya akan melupakan ayat yang lainnya. Dan saya nggak akan peduli dengan ayat lainnya. Nah, jadi nggak boleh seperti itu. Jadi dari awal sekali di dalam Al-Quran, Allah sudah mengajarkan kita satu pelajaran bahwa ayat-ayat Al-Quran itu seharusnya dipelajari secara keseluruhan. Sama seperti satu kalimat itu harusnya kita lihat secara bersamaan seperti itu, jangan dipotong-potong. Karena orang-orang apa yang mereka lakukan?
mereka mengambil kutipan dari Al-Quran di mana aja gitu ya, dari Al-Quran, kemudian ngambil satu ayat gitu dan mengatakan, Al-Quran bilang begini begini begini, ambil salah satu ayat dalam Al-Quran. Nah, apakah kamu melihat ayat itu secara keseluruhan? Apa yang disampaikan di surat tersebut? Apakah kamu melakukan itu, analisa semua ayat? Atau cuma ngambil satu doang kayak gitu? Contoh. Kalau seseorang hanya mau ngambil dari Maliki Yaumiddini, Maliki Yaumiddini, dan itu kan ada sifat, ada beberapa nih, ada 3 sifat tadi kan? Nih, 3 sifat, 1, 2, 3. Lah, ada misalnya kita ambil Malik Yaumiddin dan kita mengabaikan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sifatnya Allah hanya Malik Yaumiddin. Apa? Penguasa hari pembalasan. Allah yang menguasai hari pembalasan. Lu nggak diikut sertakan bahwa Allah juga Maha Pengasih, bahwa Allah juga Maha Penyayang. Nah, hanya satu sifat aja yang diambil. Nah, kemudian kalau seperti itu kita tidak akan mengenal Allah dengan sebenarnya, dengan secara keseluruhan. Kita hanya tahu bahwa Allah itu pemilik hari pembalasan. Kita nggak akan tahu bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, kita nggak akan tahu bahwa dia adalah Tuhan, penguasa, yang kita mengharapkan sesuatu gitu. Jadi kayak setengah-setengah ya kan, nggak sempurna. Nggak sempurna. Hanya tahu satu hal dan 2 halnya kita nggak akan tahu. Nggak boleh kan, nggak adil kan coba. Nah, melalui grammar, melalui tata bahasa ini kita sebenarnya mempelajari bagaimana kita seharusnya mempelajari Al-Quran. Bagaimana kita memahami cara Allah berbicara kepada kita. Jadi style bicara, gaya orang bicara itu beda-beda. Nah, begini cara Allah bicara dengan kita. Dan kita di hari ke-8 dan kita udah mempunyai percakapan seperti ini. Bayangkan kalau teman-teman kasih lihat video ini yang nge-i'rab yang ini tadi kita lakuin ini tadi. Nah, kalian teman-teman ambil videonya, tunjukin ke seseorang, temannya teman yang nggak ikutan les bahasa Arab ini. Ya, tunjukin yang semenit itu aja tadi, yang 2 menit itu aja tadi. Dan mereka bakal apaan ini gitu. Wah, keren banget ini, udah pelajaran tingkat tinggi nih. Ngomongin apa sih kalian? Udah berapa lama kalian melakukan ini? Udah berapa lama kalian belajar gini? Nah, di hari ke-8 kita punya percakapan yang seperti ini. Bahkan meskipun teman-teman mengalami kesulitan, kesusahan, ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Dan Hana sangat senang untuk teman-teman ya. Nah, kita mulai mengoleksi ayat-ayat Al-Quran. Sekarang teman-teman melihat Al-Fatihah dengan cara yang berbeda. Sekarang teman-teman melihat setiap harokat di Al-Fatihah mempunyai tujuannya masing-masing. Nah, ini hanya merupakan suara aja 1 minggu yang lalu. Tapi sekarang kita lihat di sana ada artinya. Dan ini sangat indah sekali. Dan Hana sangat bahagia bahwa teman-teman akhirnya bisa sampai ke titik ini. Nah, gitu aja ya teman-teman. Semangat terus. Insya Allah kita lanjutkan besok. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.